Naufal, dan Riko. Sedangkan tenda 2 diisi sama gue, Nanda, dan Najih. Setelah tenda beres dipasang, gue lihat jam. Ternyata udah jam 7:30 malam cuy. Dan di sini mulai muncul gangguan. Gue tiba-tiba nyium bau bunga. Baunya wangi banget, tapi bukan kayak molto ya. Hehe. Gue sih diem aja ya, karena teman-teman gue juga nggak ada yang nyium aroma bunga itu. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada suara wanita yang ketawa kenceng banget. Sialnya, gue ngerasa itu deket banget sama tenda. Cuma pas gue tengok sekeliling, gak ada apa-apa cuy. Bahkan teman-teman gue juga gak ada yang denger. Oke. Gue berusaha tenang. Kita nyantai ditemani hangatnya api unggun. Kami duduk-duduk santai sambil bercerita percintaan di kampus. Di sini tiba-tiba gue nyium bau wangi lagi. Waduh, apaan nih? Dan ternyata Najih bawa hand sanitizer yang digunakan buat membesarkan api. Gue langsung bisa bernapas lega. Karena wangi yang gue cium di awal tadi bisa aja bawa hand sanitizer. Buat jaga-jaga menghindari air laut pasang, si Naufal ngide buat pembagian sip malam. Kan gak lucu ya kalau lagi asik-asik tidur, tahu-tahu ada air masuk tenda. Yang ada bisa-bisa sempak gue basah. So, giliran pertama yang jaga itu Naufal, Juhdi, sama Riko. Sedangkan yang jaga belakangan milih istirahat duluan. Tapi sebelum istirahat, kami melihat di pojok pantai ada cahaya lampu dan cahaya api unggun. Meskipun cuma samar-samar, karena udah malam dan jaraknya lumayan jauh. Gue sih mikirnya, oh paling nelayan atau orang mau mancing malam-malam. Ketika baru aja tidur, tiba-tiba Najih bangun dan sedikit shock. Gue yang sudah hampir tidur juga kebangun gara-gara Najih heboh. Teriak ada kepiting lah. Sontak Nopal CS yang lagi jaga juga masuk tenda. Tapi pas dicek sih gak ada apa-apa. Akhirnya kita mutusin buat tidur lagi. Tapi Najih lagi-lagi heboh sendiri. Katanya kakinya kayak ada yang narik. Dan gak mungkin juga ada yang ngusilin dia. Soalnya Nopal, Juhdi, sama Riko itu lagi di luar tenda. Karena ngerasa bosan, Nopal, Juhdi, sama Riko memilih buat jalan-jalan keliling pantai. Tapi di tengah jalan, Nopal ngedengar suara eraman hewan. Suaranya terasa berat, kayak banteng katanya. Nah, karena ngerasa gak aman, Nopal nanya ke Riko, kok mau lanjut apa enggak? Riko sih bilang, gas-gas aja. Baru juga beberapa langkah, tiba-tiba badan Riko kaku jir. Sontak Juhdi sama Nopal panik dong. Apa yang buat Riko melotot kayak gini? Setelah Riko sadar, mereka bertiga berlari ke tenda. Akhirnya tibalah giliran gue, Nanda, sama Najih yang jaga. Gue sempat iseng ngeliat ke ujung pantai. Ternyata api unggun milik pemancing itu udah mulai mengecil dan mungkin akan padam sebentar lagi. Berhubung banyak nyamuk di luar, bukannya lanjut jaga, kita bertiga malah balik lagi ke tenda. Pas lagi asik-asik dengerin curhatan Nanda, Najih tiba-tiba melihat keluar tenda. Kebetulan, api yang ada di ujung pantai itu tiba-tiba berkobar besar. Itu nggak logis banget kalau itu api unggun normal. Sontak, gue coba tutup tendanya dan nyuruh teman-teman gue buat tidur aja. Lalu jam 4 subuhnya gue kebangun. Karena mulai terang, gue bangunin teman-teman gue juga. Dan kita berkeliling menyusuri pantai buat menyambut sunrise. Di sini gue ngajak Juhdi ke ujung pantai di mana tempat api unggun raksasa itu berada. Dan yang gue temukan adalah gak ada apa-apa. Bahkan bekas kayu bakar pun gak ada. Lantas semalam itu apa? Pikiran gue selalu menuju ke Banaspati. Namun gue mencoba untuk berpikir positif. Mungkin hanyut terbawa air pasang. Yang pasti kalau bekas api unggun itu terbawa ombak, bakalan tersangkut di terumbu karang. Dan faktanya gue gak menemukan bekas api unggun itu. Entah itu di pinggir pantai atau di dekat terumbu karang. Setelah itu, gue dan Juhdi kembali ke tenda. Di sana kami berfoto-foto dan setelah itu bersiap-siap untuk pulang. Di sini gue mencoba untuk memancing teman-teman gue untuk bercerita tentang apa aja yang terjadi malam itu. Tapi mereka nolak dan memilih untuk cerita ketika udah keluar dari pantai. Oke. Setelah ngeberesin tenda dan lain-lain, kami pun berangkat pulang. Kami beberapa kali berpapasan dengan pemancing yang hendak menuju ke pantai. Di perjalanan pulang ini kami gak ngalami gangguan apapun, malah seakan lebih cepat.
Setelah sampai di gubuk, kami langsung ambil motor dan bayar uang parkir menginap sebesar